Oke, wow, udah banyak banget yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberimu inspirasi dan juga motivasi. Biar apa? Biar semakin sukses dan tambah hebat. Amin ya rabbal alamin. So, saya doakan semoga semua yang subscribe channel ini, yang suka nonton video di channel ini, yang suka komentar, suka like, suka share, ya, video-video yang insya Allah bermanfaat, karena mudah-mudahan videonya akan selalu bermanfaat, maka saya doakan semoga yang melakukan hal-hal tadi senantiasa Allah berikan keberlimpahan rezeki dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan buat teman-teman semua, sobat hebat semua yang belum kenal saya, kenalkan, nama saya adalah Edvan Muhammad Kautsar, dan ini adalah channel saya, ya. Sehari-hari saya senantiasa sharing, berbagi inspirasi motivasi baik di YouTube atau di Instagram ataupun di kehidupan nyata. Nah, pada malam hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang 3 kisah keajaiban sedekah. Apa saja kisah itu? Ya, pertama tentu saya ingin berkisah tentang kisah sedekah yang pernah saya alami di dalam hidup. Kemudian juga 2 lagi itu tentang 2 sahabat Nabi yang nanti akan saya ceritakan di pertengahan dan di akhir video ini. Maka dari itu, buat yang belum di-like, jangan lupa video ini di-like dulu. Kemudian juga jangan lupa komentar, sebutkan nama dan asal. Ini udah ada banyak banget nih. Ya, nanti akan saya sebutkan satu persatu. Dan juga sebelum kita mulai, saya ingin informasikan bahwa saya punya program setiap hari Jumat untuk apa? Untuk berbagi makanan melalui nasi box, ya, ke berbagai kaum duafa, kemudian yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan, kayak petugas kebersihan, kemudian juga ustadz-ustadz, ya, para pemuka agama, kemudian juga marbot di masjid, kemudian juga tukang beca, kemudian ya pokoknya orang-orang yang membutuhkan setiap hari Jumat agar senantiasa berkah. Dan saya ingin sampaikan beberapa testimoni, ada 2 lah setidaknya yang ingin saya sampaikan, 2 orang yang selalu bersedekah makanan. Yang pertama adalah dia tadinya nggak punya anak udah bertahun-tahun teman-teman, tapi Masya Allah setelah dia sering ikut bersedekah setiap, salah satunya setiap Jumat ini, ya, bersedekah makanan, di mana satu porsinya hanya 15.000, dia alhamdulillah Allah berikan keturunan, istrinya hamil, dan itu luar biasa banget. Cuma sekitar 3 bulanan lah dia melakukan sedekah rutin setiap minggu, dan sedekahnya itu nggak besar-besar, ada yang 15.000, 30.000, pokoknya kelipatan 15.000, bebas berapa aja, yang penting konsisten, yang penting adalah komitmen untuk selalu berbagi kebahagiaan. Dan akhirnya dia memiliki keturunan, alhamdulillah atas izin Allah, dan saya sangat bangga, saya sangat bahagia. Kenapa? Karena ya saya tahu betul orang tersebut sangat rajin bersedekah walaupun tidak banyak jumlahnya, tapi komitmen gitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman, kisah lainnya adalah yang usahanya tiba-tiba di kala pandemi kayak gini bukannya turun, tapi malah berlimpah. Nah, kenapa bisa berlimpah seperti itu? Ya karena dia salah satunya rajin ikut bersedekah bareng kita, gitu. Karena dia rajin ikut bersedekah bareng kita, teman-teman, dan alhamdulillah orang tersebut kemudian omsetnya meningkat berkali-kali lipat. Ya mungkin di antara kita ada bertanya-tanya, ya, kenapa kok bisa sedekah makanan kok bisa secepat itu kelipatan rezekinya Allah berikan? Nah, karena sedekahnya makanan, makanan pokok. Orang yang tadinya lagi kelaparan, ya, yang lagi, orang kelaparan itu kan mumet, biasanya emosi dan lain-lain, tiba-tiba dikasih makan, gitu ya, dikasih makan gratis. Yang tadinya lapar nih, perut keroncongan, tiba-tiba terisi. Masya Allah, ya. Maka tiba-tiba langsung kenyang, dan pasti di tengah kebahagiaan perubahan tadinya lapar jadi kenyang ini, dia berdoa, ya Allah, semoga yang menyedekahkan makanan ini, Engkau berikan keberkahan dan kebahagiaan. Masya Allah. Jadi kayak gitu teman-teman, ya. Maka kalau mau bergabung, ketik aja di Instagram @nasiviraltasik, ya. Nggak perlu besar, sekali lagi, yang penting rutin. Ya, jadi bisa 15.000, 30.000, dan lain-lain. Makanannya seperti apa bisa cek di Instagram @nasiviraltasik. Oke? Dan sebelum kita mulai teman-teman, sekali lagi bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang 3 keajaiban sedekah. Ya, 3 kisah keajaiban sedekah. Dan ini adalah kisah-kisah yang sesungguhnya biasa saya share di training Kuantum Rezeki. Dan saya juga ingin informasikan, ada berita baik buat teman-teman semuanya. Kalau mau ikut training Kuantum Rezeki bareng saya, yang insya Allah memberikan ilmu keberlimpahan rezeki dan mengubah kehidupan Anda jadi berlimpah rezeki, saat ini teman-teman sudah bisa mengikuti training saya secara online di www.naiklevel.id. Jadi saya sudah rekam penyampaian materi di training tersebut di www.naiklevel.id, yang mana saat ini harganya
Aslinya tuh 1 juta, karena trainingnya aslinya 1,5 juta, digitalkan jadi 1 juta, dan sekarang lagi diskon parah 95%, jadi Anda cukup bayar cuma Rp50.000 saja. Wow, Rp50.000 dapat 16 video yang isinya ilmu, dan durasinya itu Masya Allah sekitar 6 jam lah, 6 jam sampai 7 jam. Dan insya Allah bisa mengubah kehidupan Anda di www.nextlevel.id. Dan ini promonya terbatas, jadi bisa jadi hanya seminggu ini 50.000. Jadi kalau mau memang nanti setelah nonton video ini langsung aja ke www.nextlevel.id. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, berbicara tentang sedekah, tentu kita semua tahu bahwa yang namanya sedekah itu adalah sesuatu yang sangat amazing ya. Jadi pasti saya udah tahu lah, udah bisa ngebayangin teman-teman semua bisa sering mendengar kisah keajaiban sedekah di sekitar kita ya. Yaitu tadi sedekah nasi aja, ada yang lama nggak punya anak jadi punya anak, kemudian juga nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Itu baru sedekah nasi, apalagi sedekah yang lain. Nah, sedekah bisa menjauhkan dari bala, sedekah bisa menjauhkan dari penyakit, sedekah bisa menjauhkan dari kemiskinan, sedekah bisa membuat hidup kita lebih bahagia dan bermakna. Bayangkan teman-teman, semakin sering kita sedekah, semakin Allah percaya kepada diri kita untuk Allah titipkan rezeki lebih. Karena Allah tahu ketika Allah menitipkan rezeki lebih kepada kita, maka insya Allah kita akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita mungkin. Paham sampai sini ya? Jadi pastikan hidup kita kalau mau berlimpah rezeki, pertama kita harus tahu bahwa yang namanya rezeki itu sebagian adalah titipan dari Allah untuk hambanya yang lain melalui diri kita. Nah, semakin Allah tahu bahwa kita bisa menjadi sumber rezeki bagi banyak orang, maka insya Allah teman-teman, Allah akan memberikan banyak kenikmatan, banyak rezeki untuk kehidupan kita karena Allah sudah percaya nih. Nah, hidup kita adalah tentang bagaimana kita membuat Allah senang memberikan rezekinya lebih kepada kita, ya. Jadi sahabatku semuanya, yuk kita bersedekah. Dan awalnya mungkin sulit, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa justru kita butuh dengan sedekah. Dan ingat, banyak orang sudah meninggal dunia baik melalui Al-Quran, Allah ceritakan, dan juga dari kisah-kisah orang yang pernah mati suri atau meninggal sementara, ya, yang kemudian hidup kembali. Banyak orang mengatakan ketika nyawanya sudah keluar dari jasadnya, satu hal yang mereka inginkan, butuhkan, dan akan menemani kehidupan mereka kemudian adalah sedekah, berbuat kebaikan, salah satunya dengan sedekah. Jadi banyak orang mati pengen hidup lagi, buat apa? Buat sedekah. Nah, mumpung kita masih hidup nih, mari kita senantiasa bersedekah. Berbicara tentang sedekah, tentu tidak selamanya bahwa sedekah itu adalah harta. Oke ya, sedekah tidak selamanya harta. Jadi gini, kalau kita punya harta, maka sedekahlah harta. Sedekah yang terbaik seperti apa? Pertama, sedekah yang rutin. Kedua, kalau nggak rutin, minimal sedekahkan sesuatu yang kita juga suka atau kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak cukup dengan harta kita, maka kita juga bisa bersedekah dengan apa? Dengan ilmu, benar ya, dengan ilmu. Jadi sharing ilmu, sharing pengetahuan ya, ajari banyak orang dengan kebaikan demi kebaikan, sampaikan walau satu ayat, apapun yang memang kita pahami, kita ketahui, sampaikan tuh pada banyak orang. Agar apa? Agar ilmu itu kemudian menyebar, dan itu menjadi sedekah ilmu yang luar biasa. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah sedekah. Sedekah apa coba? Sedekah kalau benar-benar nggak punya ilmu, nggak punya harta, senyum aja sedekah. Benar nggak? Ngebantu orang itu sedekah, mindahkan paku di tengah jalanan itu pun adalah sedekah, kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sedekah itu esensinya adalah bagaimana kita memberikan kebaikan, kebermanfaatan kepada banyak orang. Jadi fokus kita ingat membuat kebaikan kepada banyak orang. Dan sebelum saya berbicara tentang kisah keajaiban sedekah, saya ingin sampaikan bahwa ada 3 hal yang akan kita bawa sampai meninggal dunia. Tidak akan pernah putus sampai kita meninggal dunia. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. So, yang pertama ini penting banget, sebarkan ilmu yang bermanfaat, teman-teman. Oke? Jadi kalau hari ini kamu dapat ilmu dari saya melalui tayangan ini, share. Coba sekarang langsung klik share. Itu udah jadi pahala tuh. Syukur-syukur kalau suatu hari nanti kita udah meninggal dunia, tapi video ini masih ditonton oleh banyak orang dan kamu pernah nge-share-nya. Jadi video ini menyebar melalui klik yang kamu lakukan, klik share yang kamu lakukan, akan mengalir terus. Jadi tiba-tiba nanti kuburannya lapang, Masya Allah. Kemudian juga tiba-tiba kuburannya terang. Kita nggak tahu, padahal kita udah nggak sholat, kita udah mati, ini udah meninggal dunia. Ya Allah, ini dari mana? Oh, ternyata ini adalah dari
sedekah ilmu hanya klik share. Jadi klik share aja video ini ya. Yang kedua, bukan hanya sedekah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah atau amal jariah. Ya, saya selalu mengajarkan kalau punya uang 100.000, coba punya nggak uang 100.000? Punya dong ya. Beli sendal jepit ke warung, sebarkan di masjid-masjid biar orang yang mau berwudu bisa menggunakan sendal jepit yang sudah kamu belikan ya. Beli sarung, beli mukena, taruh di masjid. Ada masjid yang lagi dibangun, tanya apa yang dibutuhkan ya. Mungkin mereka bilang, oh kita butuh keramik, kita butuh batu bata, kita butuh semen. Ya kita bilang, Pak, saya cuma misalnya punya uang 200.000, 100.000, tapi ini tolong dibelikan batu bata ya Pak, ini amanah gitu. Insya Allah nanti selama orang ada sholat di masjid tersebut, Masya Allah, mengalir pahala kebaikan buat kita. Bahagia kan? Bahagia. Coba bayangin tuh, tiba-tiba terang lapang kuburan kita. Ya Allah, ini dari mana? Oh, masjid yang waktu itu kita bangun dengan uang 100.000, masih ada orang yang sholat, Masya Allah gitu kan. Nah itu yang kedua, amal jariah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. So, anak adalah aset. Tapi berbicara tentang anak yang mendoakan kedua orang tua, apakah anak di sini berarti selalu adalah anak kandung? Ya enggak juga teman-teman. Kalau hemat saya, menurut saya, yang dimaksud anak di sini bukanlah hanya anak kandung. Kenapa? Karena kalau cuma anak kandung, rugi dong ya nggak punya anak ya. Saya yakin Allah Maha Pengasih dan Penyayang dan ini adalah husnuzon saya kepada Allah. Yang dimaksud anak di dalam kalimat atau hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini, sekali lagi bukan hanya anak kandung, melainkan adalah anak yang kita ajari berbagai hal. Bisa karyawan kita, bawahan kita, ya anak kandung kita jelas, atau anak yatim yang kita pelihara kehidupannya. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi kebaikan yang terus mengalir pada kita. Jadi, 3 hal ini harus kita lakukan. Oke, kita masuk ke kisah sedekah yang pertama. Teman-teman, kisah ini adalah kisah pribadi saya sendiri ketika di mana saya mengalami salah satu keajaiban sedekah. Sebenarnya saya sering mengalami keajaiban sedekah, tapi mungkin hanya satu ini yang akan saya share di kesempatan pada malam hari ini. Jadi gini, dulu itu saya lagi susah banget. Karena saya terlahir dari keluarga yang cukup, tapi kemudian orang tua bangkrut, jadi saya anjlok tuh, turun. Yang tadinya serba ada, jadi nggak punya apa-apa. Nah, sampai akhirnya ketika semester 1-2 kuliah, semester 1 lah, semester 1 kuliah, waktu itu saya lagi di Surabaya. Ya, jadi waktu itu saya lagi di Surabaya, saya naik pesawat tuh, dibayarin juga sama orang lain, pulang ke Jakarta. Di dompet, ya, dan bahkan di rekening saya total uang yang saya miliki hanya sekitar 100 ribuan lah. Kemudian pada waktu itu nyampe ke Jakarta itu ambil pesawat yang malam, paling malam. Kenapa? Karena paling murah. Ingat banget tuh Lion Air waktu itu ya. Dan kemudian juga saya sampai di Jakarta itu sekitar jam setengah 12 lah. Jam setengah 12 atau jam 11. Kemudian ya saya nggak punya uang buat naik taksi. Kemudian saya harus naik Damri. Nah, saya naik Damri tuh teman-teman ya. Ternyata pas masuk ke shelter Damri yang nganterin saya ke Lebak Bulus. Jadi waktu itu saya ngekos di dekat daerah Ciputat karena kuliah saya di UIN Jakarta. Nah, ketika saya sampai di shelternya Bus Damri ya, di terminal kecilnya Bis Damri di Soekarno-Hatta, ternyata tahu nggak teman-teman? Yang ke Lebak Bulus sudah nggak ada, sisa cuma yang ke Kampung Rambutan. Oke lah, nggak masalah, kita naik bis ke Kampung Rambutan. Kemudian, sisa uang saya bukan 100 ribu, sisa uang saya sekitar 50 ribuan lah. Ya, kemudian saya naik Damri, harganya kalau nggak salah waktu itu 35 ribu ke Kampung Rambutan, jadi sisa uang 15 ribu. Nah, ternyata nyampe ke Kampung Rambutan itu, baru jalannya itu jam 1-an, nggak tahu kenapa, karena memang jadwalnya kali ya, jam 1-an, dan nyampenya itu setengah 2, bayangin, setengah 2 malam, baru nyampe ke Kampung Rambutan. Di sana udah sepi ya, kecuali orang-orang yang turun dari bis, dan kemudian saya cuma punya uang 15 ribu, waktu itu belum ada Gojek, belum ada Grab dan lain-lain. Akhirnya saya naik angkot. Ternyata itu angkot nggak jalan-jalan teman-teman, jadi dia muter terus keliling terminal buat nyari apa? Nyari penumpang. Tapi nggak jalan-jalan, itu angkot dari Kampung Rambutan ke Lebak Bulus nggak jalan-jalan tuh. Di dalam angkot saya sambil capek, lemes gitu ya, saya mandangin langit aja, di sepertiga malam terakhir. Kemudian saya bilang tuh dalam hati sama Allah, ya Allah, kayaknya enak banget kalau saya punya kendaraan ya. Susah banget kayaknya hidup kalau nggak punya kendaraan kayak gini. Ya Allah, berilah hamba kendaraan. Tuh, bayangin, di sepertiga malam terakhir. Ya, sambil duduk-duduk tuh di dalam angkot, di depan saya duduk. Udah tuh.
Nah, karena lama terus, akhirnya saya sempat ketiduran sambil takut juga sih, karena itu terminal ya, you know lah yang namanya terminal. Nah, kemudian saya waktu itu muter lagi berapa kali tuh tawaf tuh si angkot keliling Kampung Rambutan. Ada yang pernah ngalamin nggak kayak gini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, sampai akhirnya baru jalan setengah 4 teman-teman. Baru jalan setengah 4. Jadi sebelum subuh tuh baru jalan, dan kemudian baru memang penumpangnya udah mulai setengah. Baru dia jalan, itu pun pelan banget. Pelan banget. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba nggak jauh dari terminal, pas mau keluar terminal, si angkot itu berhenti, ternyata ada bapak-bapak, bahkan kakek-kakek lah ya, bukan bapak-bapak, kakek-kakek yang naik ke dalam angkot tersebut, dia bawa bunga banyak banget. Saya tanya, ya kek dari mana gitu kan. Ternyata dia menjawab dengan bahasa Sunda, katanya dia nggak bisa bahasa Indonesia dengan lancar, dan dia bilang saya dari Sukabumi. Oke, dari Sukabumi. Mau jualan bunga kek? Iya, saya setiap hari jualan bunga, tapi ngomongnya nggak selancar ini ya. Pakai bahasa Sunda juga. Kebetulan saya orang Sunda jadi nyambung. Kemudian saya bilang, berapa biasa penghasilan setiap hari? Ya, kadang 10.000, dia bilang. Kadang 15.000, kadang 20.000 bersihnya. Karena sisanya ya harus makan. Belum angkot, belum bis, dan segala macam. Wow, saya bilang. Dia bawa bunga sebanyak itu sampai masuk angkot tuh hampir setengah angkot isinya bunga. Dan bayangin teman-teman, untungnya cuma 10.000, 15.000. Tiba-tiba ya Allah ketuk hati saya untuk bersedekah pada orang itu dengan uang saya yang sisanya berapa tadi? 15.000. Bener ya? Jadi sisanya hanya 15.000. Sorry, tadi saya ralat, bukan 100.000, tapi 50.000 uang saya. Dan dari 35.000, sisa 15.000. Nah, kemudian pada waktu itu, angkot itu setahu saya harganya 3.500 pada waktu itu. Nah, tapi kemudian saya bilang sama sopirnya, Bang, nanti kakek ini biar saya yang bayarin ya, gitu. Wih, gaya kan? Udah kayak orang banyak duit kan? Ya, berarti saya mau sedekah 3.500, berarti saya keluar uang sekitar 7.000, sisanya 7.000, saya bisa naik ojek nanti dari Lebak Bulus ke kosan saya. Nah, tapi ternyata pas si kakek itu turun, kakek itu mau bayar, saya bilang, kayak udah nggak usah. Si abangnya juga nolak buat dibayar, karena tahu akan dibayar sama saya. Tapi kemudian yang terjadi tahu nggak teman-teman? Pas saya sampai di Lebak Bulus, si abangnya bilang, pas saya bayar 7.000, dia bilang, bayar kakek tadi mana? Loh, itu bang, udah 2 orang. Dia bilang gini, Bang, kalau malam itu harganya 6.000, 2 kali lipat lah. Ya bahkan 7.000, buat abang 6.000 aja deh, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya mau nggak mau dong, saya bayar 12.000. Sisa duit berapa? 3.000, ya kan? Sisa duit 3.000 lagi teman-teman. Aduh, saya bingung tuh. Gimana caranya dengan duit 3.000 ini, saya bisa naik ojek gitu loh. Karena angkot nggak ada pada waktu itu. Bahkan sebelum subuh, saya baru nyampe sebelum subuh tuh baru nyampe di Lebak Bulus. Nah, saya nungguin angkot lama nggak ada, tapi saya udah ngantuk luar biasa berat, sampai akhirnya ada tukang ojek nawarin, Bang, ojek bang, gitu kan. Dan saya bilang, Bang, saya cuma punya duit 3.000. Kira-kira lu mau nggak nganterin gue, Bang? Kalau mau, ayo. Kalau nggak usah. Ya elah 3.000 buat makan apa hari gini, Bang? Dia bilang gitu kan. Emang kemana? Ke Ciputat. Oh, jauh, Bang. Itu mah. Dia bilang 10.000. 10.000 nggak punya, Bang. Nggak apa-apa, udah. Saya jalan aja deh, saya bilang gitu kan. Nah, pada waktu itu teman-teman, setelah saya mengatakan itu, abangnya pergi, tapi nggak lama dia balik lagi, mikir kali ya, butuh duit gitu kan. Dia bilang, yaudah deh bang, amal deh gue katanya, buat ini aja tuh. Itu balasan pertama, 3.000 saya bisa naik ojek. Ya, luar biasa kan? Sampai dianterin sama dia, walaupun sempat hampir mau tabrakan, mana saya nggak pakai helm, karena dia nggak bawa helm tuh si tukang ojek. Nah, sampai akhirnya sampai ke kosan, saya udah ngantuk banget, nunggu subuh, sholat subuh, tidur, blek. Bangun-bangun jam 9, dan hal yang membuat saya terbangun adalah bunyi suara motor yang keras banget teman-teman. Kencang banget bunyi suaranya, sampai akhirnya ada yang ngetok pintu kosan saya terbangun, dan ternyata itu teman saya. Dia bilang, Van, jam segini masih tidur lo Van, katanya. Iya, gue baru datang, saya bilang, dari mana? Dari Surabaya. Oke, sampai akhirnya saya suruh dia masuk, saya kasih minum lah biasa gitu kan. Tahu nggak dia bilang apa? Van, boleh nggak gue nitip motor? Loh, emang kenapa? Soalnya gini, Van. Gue baru aja dimarahin, bahkan diusir sama satpam asrama. Jadi dia di asrama, bukan ngekos. Kenapa? Saya bilang. Karena motornya berisik. Jadi dia ganti knalpot, motornya berisik, dia dimarahin sama satpam karena ngeganggu anak-anak asrama dengan suara motor yang berisik. Dia bilang, Van, gini deh, lu pakai aja motornya, sampai kapanpun lu pakai, ya, lu bensin lu yang urus, semua lu yang urus, sekarang masih full bensinnya. Kenapa? Karena gue nggak bisa pakai lagi, toh dia bisa jalan kaki dari asrama ke kampus gitu kan. Dia bilang kayak gitu, dan kemudian saya langsung mengatakan Allahu Akbar. Baru tadi pagi teman-teman,
ya. Sebelumnya baru tadi paginya gitu loh. Saya doa sama Allah, ya Allah enak banget kayaknya ya kalau saya punya kendaraan. Cash langsung dari sedekah uang yang saya habiskan, ya, langsung habis duit saya. Allah langsung kasih motor dan saya pakai hampir kurang lebih 2 tahun itu motor. Bolak-balik ke kampus, ya, buat bisnis juga sampai saya punya berbagai bisnis. Masya Allah, saya memang nggak memiliki motornya, gitu. Tapi Allah izinkan saya memiliki motor itu dan ini rezeki, Masya Allah. Ya, nah seperti itu teman-teman, ini keajaiban rezeki yang luar biasa. Dan di situ saya menyimpulkan bahwa rezeki terbaik bukan berarti kita punya 1 miliar dan kita sedekah sejuta. Sejuta itu kan gede ya. Tapi kalau duit kita 1 miliar, sejuta itu cuma berapa? Dikit banget, bener nggak? Cuma 0,1%. Nah, maka dari itu, sedekah terbaik, di situ saya simpulkan bahwa sedekah terbaik adalah ketika kita punya 10.000 dan kita sedekahkan se-10.000-10.000-nya. Ini sedekah yang insya Allah cash keras Allah balas, Allah ganti nih. Kita punya duit 3.000 ini yang kita sedekahkan. Gambling memang kesannya, tapi ini sedekah di jalan Allah tuh kayak gitu. Ketika kita percaya bahwa Allah Maha membalas, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedekah kita, maka yakinlah Allah akan balas sedekah kita. Masya Allah. Dan waktu itu apa? Saya pakai motor itu kurang lebih 2 tahun, teman-teman. 2 tahun saya pakai motor itu, si pemiliknya malah nggak pakai sedikit pun. Dia yang punya motor, ya saya nggak tahu, dia bahkan mungkin bayar cash atau nyicil, saya nggak tahu. Ya tiap bulan bisa jadi dia nyicil, tapi saya yang terus-menerus pakai motor itu, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasimu untuk menjadi ahli sedekah. Sekali lagi, kalau mau bersedekah, klik aja di Instagram @nasiviraltasik. Ya, kalau mau lebih tahu tentang kisah ini dan juga ilmu tentang sedekah, ilmu tentang keajaiban rezeki, buka www.naiklevel.id dan kemudian Anda semua bisa belajar tentang keberkahan, keberlimpahan rezeki di www.naiklevel.id. Pilih kuantum rezeki yang harganya 1 juta rupiah itu. Saat ini sedang diskon jadi hanya 50.000. Dan Anda bisa mendapatkan banyak ilmu yang insya Allah mengubah kehidupan rezeki Anda menjadi berlimpah penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Oke, kisah kedua. Kisah kedua ini adalah tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Tahu ya? Nah, Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat Nabi yang terkaya. Saking kayanya ini luar biasa nih. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin. Kenapa dia pengen miskin? Kenapa? Karena pada waktu itu ketika sedang ngumpul dengan Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang akan terakhir masuk ke surga adalah sahabat kita Abdurrahman bin Auf. Jadi di kalangan sahabat Rasulullah bilang, orang yang akan terakhir kali masuk ke dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf. Wah, sedih dong dia. Kenapa aku menjadi yang terakhir ya Rasulullah? Kemudian ia mengatakan, Rasulullah menjawab bahwa karena engkau Abdurrahman bin Auf, hartamu sangat banyak dan engkau yang paling lama dihitung atau dihisab hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, kayak gitu teman-teman. Masya Allah ya, luar biasa ya. Saking kayanya dia dikatakan menjadi orang yang terakhir masuk surga di kalangan sahabat karena ngitung hartanya yang saking banyaknya itu membuat dia terakhir masuk ke dalam surga. Akhirnya dia berpikir, kalau gitu saya harus miskin biar jadi orang yang pertama masuk surga ya. Padahal di situ sebenarnya kita bisa menyimpulkan mau kaya mau miskin, kalau kekayaan yang dipakai untuk kebaikan ujung-ujungnya tetap surga. Mau terakhir mau pertama, yang penting kan surga. Gitu ya. Tapi namanya juga sahabat, pengen selalu yang terbaik di hadapan Allah dan Nabi-Nya. Akhirnya dia berusaha miskin. Caranya bagaimana? Jadi pada waktu itu menjadi orang terkaya, dia coba beli semua dia coba untuk menghabiskan hartanya dengan membeli semua kurma busuk yang ada di kota Madinah. Jadi semua kurma busuk dia beli gitu. Ya bayangin, kurma busuk yang udah nggak bisa dimakan, nggak bisa dikonsumsi, itu dia beli. Semua dia beli tuh. Dia beli sampai hartanya habis gitu loh. Ya. Setelah semua hartanya habis, kurma busuknya nggak bisa diapa-apain dong. Dia kemudian bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku menjadi salah satu sahabat Nabi yang miskin, hingga insya Allah aku tidak akan terakhir masuk ke dalam surga. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Nggak lama kemudian, tiba-tiba setelah dia habiskan semua hartanya untuk membeli kurma busuk, yang terjadi adalah tiba-tiba tidak lama dari hari tersebut datanglah perwakilan
ya, utusan dari kerajaan di sebelah selatan, kerajaan, kalau nggak salah kerajaan Habasya ya, Habasyah, jadi Habasya gitu ya, dari selatan, dari Yaman, yang diperintah oleh rajanya untuk mencari kurma busuk. Kenapa? Karena ceritanya di kerajaan tersebut sedang terjadi wabah yang melanda, ya mungkin kayak kita hari ini kayak wabah corona gitu ya. Waktu itu ada wabah yang luar biasa melanda, dan para pemuka agamanya, para tabibnya, para dokternya, kalau hari ini kita mengatakan, jadi mereka mengatakan bahwa obat yang bisa membuat mereka sembuh gitu ya dari penyakit yang mereka rasakan adalah kurma busuk. Akhirnya mereka mencari ke berbagai tempat, mereka nggak menemukan kurma busuk. Kenapa? Karena semua kurma busuk sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf ya. Tapi hingga kemudian datang perwakilan raja tersebut, dia hampiri Abdurrahman bin Auf dan kemudian dia katakan, "Ya Abdurrahman, engkaulah pemilik kurma busuk. Kami mohon, kami minta dengan sangat, kami akan membelinya." Kata Abdurrahman bin Auf, ambil aja, ini kan kurma busuk." "Enggak," dia bilang. Raja ingin membelinya 10 kali lipat, ya. Jadi berkali-kali lipat dari harga yang engkau beli dari orang lain. Dan kami sudah membawa hartanya dan kami sudah berjanji pada raja, kami tidak akan melawan titah perintah raja. Wah, Abdurrahman bin Auf nggak bisa nolak. Akhirnya apa? Yang tadinya duitnya dihabiskan buat kurma busuk, yang ada akhirnya kurma busuknya dibeli oleh kerajaan tersebut 10 kali lipat dan membuat dia menjadi sahabat yang kembali bahkan 10 kali lipat lebih kaya. Itulah kenapa hari ini kita mengenal bahwa Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling terakhir masuk surga, karena setiap dia menghabiskan kekayaannya, ya, untuk apa? Untuk dia sedekahkan semuanya. Jadi dia sedekahkan tuh uangnya tuh. Ya kan kurma busuk sebenarnya udah bukan bukan beli lagi gitu, tapi dia sedekahkan tuh. Ya, dia sedekahkan semua hartanya untuk banyak orang Madinah, ya, untuk para penjual kurma busuk yang sedang galau karena kekeringan dan lain-lain. Dia beli, dia sedekahkan semua hartanya, dia habiskan semua hartanya di jalan Allah. Yang terjadi adalah Abdurrahman bin Auf justru 10 kali lipat lebih kaya. Nah, maka di sini semoga kita semua menjadi ahli sedekah. Jangan takut, karena semakin dibagi yang namanya rezeki, semakin Allah balas, Allah alirkan lebih banyak pada kita. Sedekah itu teman-teman, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa tugas kita adalah bagaimana kita membuat Allah percaya bahwa ketika Allah berikan kita rezekinya, kita akan berikan kepada banyak orang. Allah percaya bahwa kita menjadi sumber kebaikan, sumber rezeki bagi banyak orang. Kisah Abdurrahman bin Auf yang mensedekahkan hartanya, kemudian dia belikan kurma busuk untuk membantu para penjual, para pedagang kurma di Madinah yang kurmanya membusuk pada waktu itu ya karena kekeringan dan segala macamnya, justru malah 10 kali lipat lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Masya Allah. Saya doakan semoga semuanya jadi ahli sedekah, semuanya jadi ahli surga, dan semuanya jadi orang-orang yang berlimpah rezeki 1.000.000 kali lebih kaya, lebih berlimpah rezeki dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kisah-kisah ini saya ceritakan di mana? Di training Kuantum Rezeki. Teman-teman bisa ikut belajar bagaimana cara berlimpah rezeki di www.naiklevel.id. Harganya udah bukan 1,5 juta lagi, bukan 1 juta lagi, tapi harganya adalah Rp50.000. Buka aja www.naiklevel.id dan silakan teman-teman akses ya, hanya Rp50.000 tapi mendapatkan banyak ilmu yang insya Allah bermanfaat ya. Oke, itu kisah kedua. Sekarang masuk ke kisah yang ketiga. Nah, sahabatku semuanya, berbicara tentang sahabat Nabi terdekat yang paling kaya, ada yang tahu siapa namanya? Ada yang tahu siapa namanya? Namanya adalah Utsman bin Affan. Ya, sahabat Utsman ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang kekayaannya juga salah satunya yang paling luar biasa. Nah, berbicara tentang Utsman bin Affan, oke. Berbicara tentang Utsman bin Affan, teman-teman, tahu nggak bahwa ternyata Utsman bin Affan ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling kaya karena pertama dia rajin sedekah, dia pedagang, dia pengusaha. Nah, tapi Utsman bin Affan ini yang luar biasa, sahabatku semuanya. Utsman bin Affan ini dia menjadi salah seorang sahabat terkaya, khalifah terkaya, dan kemudian sampai sekarang ya, kalau kita cek rekening terkaya di Saudi Arabia, nomor 1 adalah dipegang oleh keluarga Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi rekeningnya terus bertambah dan mengalir terus uang,
mengalir terus kekayaannya ke rekeningnya Utsman bin Affan. Ada yang tahu kenapa? Jawabannya sederhana. Karena sebuah kisah yang akan saya ceritakan kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow @nasiviraltasik untuk apa? Untuk bisa bersedekah setiap hari Jumat, berbagi makanan kepada kaum duafa, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan, yang insya Allah bisa membuat hidup kita semakin berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Nah, oke. Saya benerin rambut dulu. Asik. Nah, teman-teman semuanya, Utsman bin Affan ini adalah pemilik rekening terkaya di Saudi Arabia hari ini, padahal sudah meninggal dunia. Apa penyebabnya? Jadi kisahnya kayak gini. Dulu 1400 tahun yang lalu di zaman Nabi Muhammad SAW baru hijrah dari kota Makkah ke Madinah, ada kerinduan dari para sahabat untuk menikmati air Zam-Zam yang segar di tengah panasnya Jazirah Arab pada waktu itu. Para sahabat selalu, kalau di Mekah itu selalu minum air Zam-Zam yang jumlahnya tak terbatas karena selalu ada walaupun di tengah gurun pasir bahkan gurun batu. Nah, di Madinah mereka nggak punya yang kayak gitu, kecuali ada salah satu sumur di kota Madinah ya, yang mana di sumur tersebut rasa si airnya itu mirip banget sama air Zam-Zam, segarnya dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah adalah sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi, dan orang Yahudi ini sangat materialis. Artinya apa? Kalau kita mau beli dari si orang Yahudi tersebut, kita harus bayar uang yang cukup mahal, teman-teman. Para sahabat harus ngantri, harus bayar, harus beli. Kemudian mengadulah mereka pada Rasulullah, dan Rasulullah pun disampaikanlah oleh Allah tentang masalah tersebut. Kemudian Rasulullah pada waktu itu sederhananya beliau langsung mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah di antara engkau yang berani dan bisa membebaskan sumur tersebut, ya, maka surga dan pahala selama-lamanya, kekayaan dunia akhirat untukmu." Masya Allah. Langsung ngacungin tangan siapa? Utsman bin Affan. "Saya ya Rasulullah, saya siap." Ya, oke Utsman, tugasmu adalah hampiri pemiliknya dan sebisa mungkin jadikan sumur tersebut minimal milikmu atau bahkan lebih bagus lagi milik umat Islam. Berangkatlah pada waktu itu Utsman bin Affan ke pemilik sumur tersebut, si Yahudi tersebut. Ya, kemudian ditanyalah dia, "Wahai Bapak," gitu ya, "halo Pak, saya mau beli sumurnya, boleh nggak?" "Oh, tidak bisa," dia bilang, "tidak bisa." Loh, kenapa? "Karena ya ini sumur saya, ini sumber ekonomi saya, sumber pendapatan saya. Ya, kalau misalnya sumur ini saya jual, ntar saya makan apa? Ya, saya sekarang udah menjadi sangat kaya dan bertambah kekayaan saya setiap hari gara-gara sumur ini. Enak aja mau beli-beli." Tapi Utsman cerdas nih. Utsman pintar, Utsman cerdas, dan kemudian Utsman langsung menghampiri si bapak tersebut dan dia mengatakan, "Pak, gini deh. Gimana kalau kita biar win-win solution, saya beli dengan harga yang 2 kali lipat dari yang Anda tawarkan." Wih, ya. Jadi kalau misalnya dia jual dengan harga 1 miliar, Utsman beli 2 miliar gitu loh, ya. Kemudian yang kedua adalah, "Tapi saya nggak akan memiliki setiap hari. Gini aja, kalau Senin milik saya, berarti Selasa milik Bapak. Rabu milik saya, Kamis milik Bapak." Artinya selang-seling. Sehari milik saya, sehari milik Anda. Mau nggak? Yahudi itu tiba-tiba, aha, enak juga ya kayak gitu. Pertama dia dapat duit banyak, tiba-tiba gede dan cepat. Yang kedua, sumur itu tetap milik dia. Walaupun selang-seling harinya sama Utsman kepemilikannya. Singkat cerita sahabatku semuanya, Utsman kemudian menjadi setengah dari pemilik sumur itu. Dan yang luar biasa adalah Utsman tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari penjualan sumur tersebut atau pengambilan air di sumur tersebut, melainkan Utsman menghalalkan atau menggratiskan airnya kepada siapapun, terutama umat muslim yang mengambil air tersebut. Jadi bayangkan, di hari di mana si Yahudi itu menjual, nggak ada yang beli. Kenapa? Ngapain beli? Besok gratis karena Utsman yang punya. Betul ya? Ngapain beli ke Yahudi itu? Utsman ngasih gratis kok. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Yahudi tersebut bangkrut karena si sumurnya nggak ada yang beli. Akhirnya dia bilang, "Yaudah deh gini Utsman, karena saya sekarang malah bangkrut, sumur ini jadi nggak laku, udah deh saya jual aja sama kamu dengan harga yang sama." Akhirnya apa? Sumur tersebut 100% dimiliki oleh siapa? Utsman bin Affan. Dan yang luar biasa, itu sumur Utsman sedekahkan. Ya, Utsman jadikan sumur itu sebagai milik umat.
Jadi diwakafkan sumur itu, walaupun tetap menggunakan namanya, tapi untuk kebermanfaatan, kelangsungan kehidupan umat. Dan luar biasa itu sumur masih ada sampai sekarang. Jadi bahkan kalau kita ke Madinah, kalau kita ziarah ke Madinah, kita tinggal di sana, kita nginep di sana, kita menikmati air yang deras mengalir, salah satunya sumbernya adalah dari sumurnya Utsman. Jadi bayangkan orang-orang Madinah dari zaman Nabi sampai zaman sekarang mandi, makan, minum, ya, dan melakukan berbagai kegiatan kehidupan yang membutuhkan air, semua menggunakan air milik Utsman bin Affan. Dan itu yang membuat rezeki Utsman yang terus mendapatkan keuntungan bagi hasil dari kerajaan Arab sampai saat ini, membuat Utsman menjadi pemilik sumur terkaya yang orangnya sudah tidak ada. Dan anak keturunannya dijamin kekayaannya oleh kerajaan. Allahu Akbar. Ini sebuah pelajaran besar bagi kita semua, teman-teman. Kalau kita bermanfaat, apalagi menjadi amal jariah yang kayak tadi tuh, beli sendal, kita taruh di masjid, belinya sekali, sendalnya dipakai berkali-kali, beli sejadah, ikut bangun masjid, bikin sumur buat banyak orang, dan orang ketika mendapatkan manfaat kita menjadi dibalas rezeki di dunia, pahala di akhirat, Masya Allah. So, itulah pelajaran tentang sedekah yang ketiga. Keajaiban sedekah yang ketiga, sedekah bisa membuatmu kaya raya. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, Bang Edvan, Mas Edvan, kalau kita misalnya sedekah, tapi mengharapkan dunia, boleh nggak? Menurut saya, boleh. Kenapa? Jangankan sedekah, nggak sedekah pun, kita berdoa minta dunia, itu boleh. Bahkan Allah tuh senang, ud'uni astajib lakum. Allah selalu minta padaku akan kuberikan untukmu. Yang Allah nggak suka adalah kita minta pada selain Allah. Dan ini yang sering kali terjadi di dalam hidup. Kita minta pada selain Allah. Kalau kita minta pada selain Allah, itu baru Allah nggak suka. Jadi minta dunia, boleh nggak? Boleh. Justru harus gitu. Minta akhirat harus, jelas, wajib. Ya, minta surga. Nah, jadi nggak sedekah aja boleh, apalagi kalau kita sedekah. Ya, jadi salah satu cara kita memancing rezeki dari Allah adalah dengan bersedekah kepada banyak orang. Oke, ya. Itu adalah 3 kisah sedekah. Tadi kisah sedekah saya yang pertama, di mana saya butuh kendaraan, akhirnya saya dapat motor, ya. Kemudian yang kedua tentang siapa tadi? Abdurrahman bin Auf yang dia sedekahkan semua hartanya untuk membeli kurma busuk, kurma para pedagang Madinah yang rugi karena kurmanya membusuk, ya, pada waktu itu. Dan justru Abdurrahman bin Auf beli semua, dia habiskan hartanya, dan Masya Allah ternyata kekayaannya berkali-kali lipat bertambah. Dan yang ketiga adalah siapa? Dari Utsman bin Affan yang kekayaannya sampai sekarang. Mas Edvan punya kisah sedekah lain? Punya. Cek aja di www.nextlevel.id, ketik training kuantum rezeki di sana, atau pilih aja kuantum rezeki, cari yang harganya 50.000 lagi diskon dari 1 juta rupiah. Langsung dibeli, nikmati semua ilmu tayangan videonya, dan saya berdoa semoga bukan hanya ilmu yang Anda dapatkan, tapi perubahan kehidupan yang membuat hidup Anda menjadi lebih baik, lebih berlimpah rezeki, lebih bahagia, lebih tenang, semua masalah terurai. Karena saya banyak sharing tentang kehidupan saya di training kuantum rezeki online di www.nextlevel.id. Dan sekali lagi, sebelum tanya jawab, nanti silakan yang mau bertanya boleh tulis dari sekarang di kolom komentar. Saya ingin menyampaikan tentang tentang sedekah mingguan saya, sedekah Jumatan saya. Jadi setiap hari Jumat kami bersedekah nasi box di kota Tasikmalaya, kota kelahiran saya. Dan itu kita bagikan kepada banyak orang, para yatim piatu, kaum duafa, ya, fakir miskin. Mereka semua bahagia. Dan banyak donatur nasi box itu yang hidupnya menjadi lebih baik, semakin berlimpah rezeki, naik jabatan, naik omset, yang gak punya anak jadi punya anak, dan lain-lain. Doanya diijabah terkabul, ya, karena rutin setiap Jumat menjadi donatur sedekah nasi viral Tasik, ya. Di Instagram cek aja nasi viral Tasik. Oke, mari kita tanya jawab, teman-teman. Saya mau cek dulu nih. Wah, ini udah banyak banget yang hadir. Ada Arifin, ada Ihsan Berkah, ada Jai, ada Asep Ulung, ada Rizal Fatur, ada Yusuf Rahma. Oh iya, jangan lupa juga follow Instagram saya di @edvanmkautsar di Instagram, ya. Saya banyak juga sharing, kadang live juga di sana, dan sering berbagi ilmu melalui postingan, video, dan lain-lain, ya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ismaya AG. Nih, Bang, misalnya pendapatan kita dari kerja yang menurut kita tidak halal. Kalau kita sedekah uang atau makanan itu gimana? Kalau
halal atau enggak bang? Makasih sebelumnya. Nah gini, kalau berbicara pendapatan, jelas di dalam Al-Quran, ya, di dalam Islam itu harus mencari yang halal. Ya, tapi kita pahami dulu halal itu apa sih? Halal itu artinya boleh. Jadi bahasa Arab, bahasa Indonesianya halal itu boleh. Haram itu artinya tidak boleh. Nah, dari situ aja kita udah bisa jawab, ya kan? Berarti kalau dari uang halal itu boleh dikonsumsi, boleh dinikmati. Uang haram itu ya berarti tidak boleh. Makanan halal haram. Makanan halal boleh kita makan. Makanan haram enggak boleh kita makan. Sesimpel itu, teman-teman. Gaji halal. Gaji dari jualan narkoba, gaji dari jualan miras, haram, ya kan? Kalau kita sedekahkan gimana? Ya nggak boleh dari ambil rezekinya, ambil gajinya aja kalau itu haram ya udah nggak boleh kan? Haram itu artinya nggak boleh, gitu. Jadi sebisa mungkin minta pada Allah, ya Allah berikan aku pekerjaan halal. Teman-teman, seringkali kita mata ditutup setan dengan mengatakan bahwa zaman sekarang susah nyari kerjaan halal. No, banyak kerjaan halal. Kitanya aja yang nggak mau nyari, kitanya aja yang nggak mau ikhtiar, kitanya aja yang kurang ilmu, kitanya aja yang kurang kenalan, kitanya aja yang kurang kerja keras gitu loh. Kitanya aja yang pengen simple, pengen singkat. Kitanya aja yang nggak sabar. Akhirnya mengatakan bahwa kerjaan halal susah zaman sekarang, yang gampang itu haram. No, teman-teman. Oke? Jadi saya doakan semoga teman-teman yang merasa hari ini pekerjaannya gajinya masih gaji dari pekerjaan yang haram, insya Allah ya, setelah dapat ilmu materi pada malam hari ini, teman-teman semua bisa mendapatkan pekerjaan yang halalan, thayyiban. Jadi bukan cuma halal tapi baik. Bukan cuma boleh tapi baik. Sekarang gini, kita dapat uang haram, kita beli rumah. Itu rumah juga jadi haram kita pakai. Nggak boleh kita pakai gitu. Ibadah di rumah itu kira-kira diterima nggak? Jangankan diterima, malaikat aja belum tentu mau masuk. Gitu. Paham sampai sini ya? Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Makna tentang halal dan haram. Jadi pastikan pekerjaan kita halal. Pastikan juga, bayangin kita makan dengan uang haram. Kita makan dengan uang haram, ya. Akhirnya apa? Diri kita jadi haram. Diharamkan dari apa? Diharamkan dari surga, diharamkan dari pahala, diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Nauzubillahi min zalik. Rugi nggak hidup kita? Rugi banget. Oke, lanjut ya. Itu pertanyaan dari Ismia AG, semoga menjawab. Arifin, punten Edvan cara masuk ke naik level. Ketik aja di website, di browser www.naiklevel, biasa naik level digabung, .gitu ya, id. www.naiklevel.id. Oke, kemudian pilih Quantum Rezeki. Oh ya, sign up dulu, daftar member, user ID gitu. Ya, sampai kita punya ID dan password, bisa juga pakai Google. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pilih Quantum Rezeki, kemudian nanti ikuti aja cara pembayarannya di situ, selesaikan sampai akhir kayak beli di Topet, kayak beli di Bukalapak atau Shopee. Nah di akhir nanti setelah konfirmasi pembayaran itu ada cara transfernya kemana, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kemudian dari Eza Shar. Waktu sedekah paling bagus subuh, tapi saya bingung mau sedekah apa waktu subuh, terus sama siapa? Apakah kalau kita sedekah pada hewan, gimana Kang? Sedekah pada hewan nggak masalah, bagus ya, berbuat baik pada hewan, tapi juga diusahakan sedekah pada manusia. Kalau mau sedekah waktu subuh, bisa gabung ke www.nasiviraltasik, @nasiviraltasik di Instagram. Kenapa? Karena di Nasi Viral Tasik, teman-teman nanti bisa sedekah subuh. Kita yang berikan makanannya ketika subuh, pada orang-orang yang baru selesai sholat subuh. Jadi para pejuang subuh kita kasih makan, kita kasih sarapan, biasanya nasi kuning dan minuman, pokoknya udah lengkap deh. Ya, sama kerupuknya udah segala macam, dan itu menjadi sedekah subuh. Jadi gampang aja, sedekah minimal berapa? 15.000. Di mana? @nasiviraltasik. Kunjungin aja di Instagram sekarang. Oke, waalaikumsalam teman-teman. Ada Subri, ada Salwa ya, dan juga teman-teman yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Oke, boleh yang mau nanya lagi siapa? Oke, ini ada pertanyaan dari Kurniawan 21. Mas, kalau kita biayain orang tua kita dan orang tua tergantung sama kita kebutuhannya, apakah itu termasuk sedekah? Jelas, itu sedekah yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, salah satu sedekah yang luar biasa itu adalah kapan? Ketika sedekah kita kepada orang tua. Ya, jadi nggak usah takut, sedekah terbaik adalah pada orang tua. Misalnya kita punya uang 1 juta.
kita udah target tuh 500.000 misalnya kita mau beli sesuatu ya. 15.000 lagi kita mau beli sesuatu juga. Tiba-tiba orang tua nelfon, butuh uang berapa? 800.000. Oke ya, kita berikan kemudian 800.000 itu pada ibu dan ayah kita. Sisa uang berapa? 200.000. Oke, saya ingin tanya, sebenarnya rezeki kita yang mana? Yang 200.000 atau yang 800.000? Yang 800.000, karena itu pahala dan balasan rezekinya luar biasa. Yang 200.000 mungkin akan hilang ke tong sampah, kebuang, beli makanan, beli apa. Tapi yang 800.000 kita berikan pada orang tua, Masya Allah, sampai surga Allah balas. Bisa jadi dengan 800.000 itu Allah bangunkan rumah di surga. Bisa jadi dengan uang 800.000 itu Allah siapkan jabatan, pangkat, kehormatan, kemuliaan yang akan Allah berikan pada kita karena membahagiakan kedua orang tua kita. Sedekah terbaik salah satunya adalah kepada kedua orang tua. Oke, semoga menjawab, insya Allah. Sedekah untuk orang tua yang meninggal, itu bagus banget ya. Bayangin nih, kalau kita berhasil menjadi anak soleh di hadapan Allah, ya untuk kedua orang tua kita, doa kita aja itu nyampe pada orang tua kita, yang melapangkan dan menyinari kubur orang tua kita. Itu baru doa, apalagi kebaikan sedekah kita. Bahkan jangankan sedekah, setiap detik waktu kita bekerja dan pekerjaan kita bermanfaat bagi orang lain dan kita ikhlas bekerja hanya karena Allah, itu ngalir kebaikan pada orang tua kita. Ya, yang penting kitanya apa? Ikhlas. Oke ya. Oke, berikutnya adalah sahabatku semuanya, gimana caranya agar konsisten bersedekah ya, dari Didin Suprodin. Kang Didin, cara agar kita konsisten bersedekah adalah pertama, kita harus buat jadwalnya. Yang kedua, kalau mau terlatih tapi belum, kira-kira kita dengan kesibukan kita belum bisa, gabung aja saran saya ke Nasi Viral Tasik, nanti bilang ke adminnya, Pak misalnya uangnya kita kasih 60.000, kita bilang, tolong dibagi setiap Jumat. Jadi Jumat ini 15.000, Jumat depannya 15.000, Jumat depannya 15.000 dan seterusnya. Atau gini, kita sedekah aja 400.000, bilang ke adminnya, Bu, adminnya ibu saya, adminnya adalah ibu saya, Bu bilang gini, Bu, uangnya 400.000, tapi boleh nggak disedekahinnya setiap 100.000? Nanti ibu saya yang akan atur, agar apa? Agar 100.000 dari Anda dikeluarkan setiap minggu. Jadi bayangkan sedekahnya konsisten setiap minggu, tapi kita transfernya sekali, tapi diberikan ke hak orang-orang yang berhak menerima sedekahnya itu setiap minggu, setiap Jumat maksudnya ya, insya Allah. Oke, semoga menjawab Kang Didin. Dari Eza Syar, Kang, kalau misal di tempat kerja kita banyak kebohongan, kita tahu, apakah itu gajinya menurut Akang gimana? Nah, tergantung kita terlibat nggak dengan kebohongan itu. Kemudian kebohongannya sejauh apa, sebesar apa, merugikan berapa banyak orang, ya, kezolimannya sebesar apa, gitu. Karena kalau kebohongannya antar teman kerja, kita tidak merugikan orang lain, itu tidak merugikan kita tidak terlibat, menurut saya itu masih halal. Tapi kalau akhirnya membuat banyak orang tertipu, banyak orang rugi, banyak orang terzolimi, saran saya minta pada Allah ditunjukkan pekerjaan yang lain, ya. Sisa uang yang kita miliki sedekahkan. Kemudian kita bilang, ya Allah, niat hamba membersihkan harta hamba, dengan uang ini saya sedekahkan, saya keluar juga dari pekerjaan, bismillah ya Allah, berikan hamba pekerjaan yang baru. Yakin aja sama Allah. Nanti kita akan diuji tuh, ada seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak dapat pekerjaan. Doa aja terus, doa. Ya, saya pernah ngalamin hal kayak gitu dan ujung-ujungnya keajaiban Allah berikan. Minta juga doa pada orang tua ya. Kemudian juga dari TAD 128, ngomongin soal sedekah Jumat, apa boleh jika saya sebagai perempuan kan tidak melaksanakan sholat Jumat lalu menitipkan infak untuk masjid pada teman laki-laki yang hendak Jumatan? Apa pahala sedekahnya tetap dapat? Tetap dapat insya Allah ya. Dan kalau memang mau, sedekah nasi aja, sedekah nasi box di @nasiviraltasik. Instagram nanti cari @nasiviraltasik. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah wafat agar pahalanya mengalir terus kepada mereka? Gampang. Ini gampang banget. Pertama, pastikan diri kita soleh. Yang menilai solehnya atau tidak ya Allah. Tapi pastikan diri kita selalu melangkah menuju kebaikan atau kesolehan. Perbanyak ibadah kita, paksa diri kita untuk ngaji, baca Quran, doakan orang tua kita secara langsung, insya Allah itu ngalir. Itu yang pertama.
Yang kedua, rajin sedekah niatkan untuk kebaikan orang tua kita. Jadi ketika sedekah, kemudian kita bilang, ya Allah, hamba ikhlas pahalanya untuk orang tua. Umroh haji niatkan untuk orang tua, ba'dalkan mereka. Oke. Yang keempat, ini gampang nih. Yang keempat adalah ingat-ingat nasihat, ilmu yang pernah diberikan oleh orang tua kita, tentunya yang baik, kemudian sebarkan. Agar apa? Agar menjadi ilmu yang bermanfaat, mengalir pahalanya kepada mereka. Nah, itu beberapa tips, 4 ya. Satu lagi berarti sering-sering ya tadi, ibadah dan berdoa pada orang tua. Jadi setidaknya itu ada 4 tips yang bisa teman-teman lakukan untuk apa? Mengalirkan kebaikan. Yang kelima, setiap kali bekerja, niatkan untuk ibadah dan katakan pada Allah, ya Allah, jika ada kebaikan dari pekerjaanku, maka alirkan kebaikan ini kepada kedua orang tuaku di alam kuburnya. Wah, bangga tuh, bahagia mereka punya anak sepertimu. Ya, pasti orang tua kita bilang, ya Allah, terima kasih Engkau berikan anak yang soleh seperti anakku ini. Wah, Masya Allah. IG-nya yang sedekah nasi viral itu apa? Nah, namanya @nasiviraltasik. Sekali lagi, @nasiviraltasik. Saya tulis ya di kolom komentar ya. Nih dia. Saya tulis dulu. @nasiviraltasik. Nah, ini. Oke. Berikutnya, kita cari lagi pertanyaan berikutnya, yaitu... Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Abu Dhabi nyimak. Alhamdulillah bisa nyimak. Masya Allah Abu Dhabi ya. Mudah-mudahan saya bisa silaturahim ke sana, bisa berbagi di kalangan teman-teman yang bekerja di sana ya, di KBRI, KJRI. Insya Allah bisa berbagi banyak hal kebaikan yang bermanfaat. Insya Allah. Salam buat teman-teman di sana. Jangan lupa follow dan subscribe @vanmkautsar di Instagram dan di YouTube. Makasih sudah nonton dari Abu Dhabi. Mas Yanto, Kang, saya teringin naikkan haji ibu saya, tapi uangnya sendiri masih kurang. Terus saya minta patungan dari saudara saya, tapi mereka agak keberatan. Yang penting, dari sekarang niatkan. Dan terus mulai nabungnya. Kalaupun besok keburu meninggal diri kita, atau bahkan kedua orang tua kita, insya Allah saya yakin sudah mendapatkan pahala haji. Enak di Islam itu. Nikmat menjadi orang Islam. Baru niat, sudah dicatat pahalanya. Jadi, kalau sudah niat, pastikan kita sudah action. Baru selangkah, 2 langkah kita meninggal dunia, insya Allah masuk surga. Dan insya Allah dicatat pahala kebaikan yang ingin kita niatkan untuk kita lakukan. Jadi, kalau ingin menghajikan orang tua, walaupun duitnya belum ngumpul, setidaknya sekarang kita terus nabung. Itu yang pertama. Yang kedua, bilang pada orang tua bahwa kita niat menghajikan mereka. Kalaupun mereka lebih dulu Allah panggil, atau bahkan kita lebih dulu Allah panggil, insya Allah, apa? Insya Allah, Allah sudah catat niat baik kita, dan orang tua kita, ibu kita, bapak kita meninggal dalam keadaan haji. Pastikan juga mereka niat untuk haji dengan uang tersebut. Oke ya. Yes, sedekah asli luar biasa. Betul teman-teman. Pokoknya sedekah, sedekah, sedekah. Belum punya harta, sedekah ilmu. Belum punya ilmu, sedekah senyum, sapa. Doakan orang lain, itu sedekah. Saya dulu, waktu zaman-zaman masih sering naik motor, di lampu merah saya selalu doakan orang lain teman-teman. Jadi di lampu merah gitu, di stopan, saya selalu doakan orang lain. Saya selalu bilang, ya Allah, saya doakan diri saya dulu, enak banget kayaknya ya, kalau naik mobil gitu ya, adem, karena saya lagi panas-panasan nih naik motor, udah bau badan ya kan, dengan debu, kemacetan, polusi, segala macam. Saya doakan diri saya, ya Allah, semoga saya bisa beli mobil, dan kemudian saya lihat tatap tuh teman-teman yang lain yang juga naik motor, saya bilang, ya Allah, semoga semua orang yang hari ini baru bisa membeli motor, Engkau izinkan membeli mobil, Kau memiliki, izinkan mereka memiliki kendaraan roda 4. Amin ya Allah. Doain tuh mereka. Saya punya mobil. Gitu. Ya, bahkan Allah kasih lebih lagi. Mobil, rumah, mobilnya nggak satu lagi. Nah, kayak gitu semua terjadi karena sedekah doa. Bahkan kalau kita punya saingan, kita punya kompetitor bisnis, kompetitor usaha, kita punya lawan, ya, kita punya saingan jabatan, kita punya teman kerja yang juga bersaing, meraih achievement bonus segala macam, doain tuh mereka. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan mereka, tanpa sepengetahuan mereka, malaikat mendoakan kita. Bayangin kalau udah malaikat yang doain kita, insya Allah doanya dikabulkan sama Allah. Ya, jadi doakan, 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 doakan. Sungai yang tenang. Kenapa sungainya tenang? Karena alirannya cuma satu. Coba kalau alirannya diperbanyak. Betul ya? Ini sungai airnya tenang nih. Kita perbanyak alirannya, apa yang terjadi? Sungainya jadi deras, jadi cepat airnya. Dan alirannya semakin deras. Nah,
rezeki pun sama. Hidup kita kalau sekarang rezekinya pelan, maka perbanyak alirannya. Kita sedekahkan tuh pada orang-orang di sekitar kita, ilmu kita sedekahkan, uang kita sedekahkan, makanan kita sedekahkan, baju yang numpuk nggak pernah dipakai tuh di lemari. Nah loh, coba cek lemari yang udah jarang dipakai, sedekahin. Banyak orang yang butuh baju. Sedekahin, sedekahin, sedekahin. Akhirnya apa yang terjadi? Air akan mengalir. Sumber mata air akan mengalirkan alirannya lebih deras. Sumber mata air atau sumber rezeki akan mengalirkan rezekinya lebih deras. Nah, kalau kita nggak percaya dengan memperbanyak saluran air atau dengan memperbanyak sedekah, kita akan bertambah rezeki, berarti kita tidak percaya pada sumber mata air. Siapa sumber mata air atau sumber rezeki? Allah Ar-Razak, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengayakan, Allah yang maha pemberi rezeki. Pastikan bahkan sebelum meninggal kita udah punya karya yang bermanfaat. Ya, sedekah jariah yang terus mengalir pahala. Nah, kayak gitu teman-teman. Semoga menjawab. Oke, saya mau jawab pertanyaan berikutnya dari Arya Erwin. Bang, gimana sih kalau seorang masuk kerja tapi dia pakai uang untuk masuk kerja 10 juta? Apakah gajinya haram? Nah, tergantung masuk kerja dengan uang 10 jutanya ini maksudnya apa? Nyogok atau gimana? Kalau nyogok ya lebih baik sekarang keluar dari pekerjaan itu, cari pekerjaan lain atau jadi pengusaha. Kenapa? Ya karena nyogoknya udah salah, pintu masuknya udah salah. Gitu. Bayangin nih, kamu mau masuk toilet, pintunya masuk ke toilet cewek. Nah, mau apapun yang kamu lakukan di toilet cewek tersebut, padahal dia cowok gitu ya. Padahal nih kayak saya nih cowok tapi masuk toilet cewek, apapun yang saya lakukan, mau ngaca doang, mau kencing doang, atau bahkan lebih dari itu, salah. Kenapa? Karena salah masuk, salah pintu. Gitu. Pekerjaan pun sama. Jadi saran saya, tobat, kemudian minta pada Allah diberikan ganti pekerjaan yang lain, kemudian juga kalau bisa bahkan jadi pengusaha aja. Gitu. Berikutnya, Nur Hasanah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah coach. Alhamdulillah dapat ilmu lagi. Thanks, ilmunya yang sangat bermanfaat. Tapi siap praktek ya. Praktekin ya teman-teman ya. Nggak usah banyak. Nggak usah jutaan, miliaran. Nggak usah dulu. Yang penting komitmen aja dulu. Ya. Komitmennya juga nggak usah banyak-banyak dulu. Kayak setiap bulan dulu. Setiap minggu. Ya. Setiap pekan. Ya. Syukur-syukur bisa setiap hari insyaallah. Tapi perlahan lah. Saya aja sekarang yang rutin banget itu setiap pekan. Ya itu salah satunya setiap hari Jumat. Tapi kalau setiap hari, ya ketika ingat ya saya sedekah. Ketika ada kesempatan saya sedekah. Tapi yang sangat rutin saya baru bisa di setiap pekan. Itu pun yang penting rutin dulu. Nggak usah gede, nggak usah. Yang penting rutin. Oke. Alhamdulillah Duta Bakso Tasikmalaya. Nah ini ada orang Tasikmalaya. Cek aja di Instagram @nasiviraltasik ya. Ayo diviralin di Tasikmalaya biar apa? Biar kita mulai dari kota kelahiran saya di Tasikmalaya, nggak ada lagi orang yang kelaparan, nggak ada orang yang miskin, ya, karena orang-orang rajin bersedekah dan masya Allah orang akan bahagia luar biasa insya Allah ya, barokah nanti kehidupan kita. Syukur-syukur menyebar ke berbagai kota ya, sepulau Jawa, langsung se-Indonesia dan ke berbagai negara lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan bayangkan kalau kita menjadi pelopor, maka kalau kita udah keburu meninggal dan gerakan ini masih ada, gerakan berbagi, gerakan sedekah ini masih ada, maka insya Allah akan terus mengalir kebaikan untuk teman-teman semuanya. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir akan saya jawab dari Mas Cahya Arianto. Bagaimana caranya supaya bisa sering bersedekah walaupun belum bekerja? Tadi saya sudah sampaikan, sedekah kalau punya harta, maka harta kita sedekahkan. Yang terbaik apa? Pertama konsisten, yang kedua yang kita cintai dari harta itu. Yang kedua adalah ilmu. Kalau belum punya harta, sedekahlah ilmu. Tiap ketemu orang, kalau ngobrol itu kalau bisa ngasih ilmu, ngasih kebaikan, ngasih informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, kalau ilmu aja masih nggak punya, maka senyum. Perbanyak senyum. Sapa orang, doakan orang. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Oke, wah nambah lagi nih pertanyaannya ya. Dari Turmudi. Kang mau tanya, bos mau tanya, bos ini nyebutnya. Gimana kalau mau sedekah, hajat, mau ujian, tes pengobatan, biar lulus? Gimana niatnya? Maksudnya tes pengobatan gimana? Tolong jelasin dulu ya, maksud pertanyaannya diperjelas, nanti baru saya jawab. Dari Suparmi, bagaimana mas, kita sering sedekah selain muslim juga ke non-muslim, yang saya tinggal bukan negara Islam. Terima kasih mas. Boleh, kalau yang namanya sedekah itu pada siapa saja ya.
kepada hewan, kepada tumbuhan, itu pun bagian dari sedekah. Jadi tidak harus kepada sesama muslim. Tapi kalau memang ada muslim di kiri kanan kita yang kelaparan, ya merekalah yang kita dahulukan. Tapi siapapun berhak mendapatkan sedekah kita. Dan sedekah itu bukan hanya pada manusia, hewan, tumbuhan pun layak untuk diberikan sedekah atau kebaikan. Kang, orang seperti apa yang harus kita sedekah? Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Orang yang berhak kita berikan sedekah ya tentunya kayak orang tua kita, ya keluarga terdekat kita, tetangga kita, yatim piatu, fakir miskin. Sedekah ini nggak harus ke orang miskin ya teman-teman. Berbuat kebaikan itu tidak harus ke orang miskin, tapi memang diutamakan ya yang membutuhkan dulu gitu. Tapi jangan juga gini, orang-orang yang jauh di luar sana kita bahagiakan dengan sedekah kita, orang tua kita kelaparan, itu zolim namanya. Jadi diusahakan lihat-lihat dulu tuh kiri kanan tetangga kita. Ada orang yang sedekah jauh banget sampai ke luar pulau, ya ke luar negeri. Tapi tetangganya kelaparan, nah itu juga zolim. Jadi diusahakan orang-orang terdekat dulu, ya, baru kemudian juga orang-orang yang membutuhkan di luar sana, gitu. Mas, saya mau tanya pendapat Mas Edvan, karena sekarang posisiku lagi bingung banget. Aku kerja di salah satu perusahaan sebagai cleaning service, Mas. Tapi udah nggak mau lagi, Mas, bersihin toilet. Bersihin toilet itu sedekah luar biasa. Iya, ketika Anda membersihkan toilet sebagai cleaning service, setiap detik tenaga Anda keluar untuk membersihkan toilet itu, Masya Allah, itu luar biasa. Ya, jika itu ikhlas, engkau kerjakan, Anda akan dapat 2 gaji. Pertama, gaji dari perusahaan. Kedua, gaji dari Allah, Sang Maha Kaya, pemilik alam semesta raya. Kalau ikhlas. Guru saya pernah mengatakan, Edvan, kalau suatu hari nanti kamu digaji dengan uang 2 juta, maka bekerjalah seolah-olah kamu digaji 4 juta. Kenapa? Karena Allah Tuhanmu Maha Adil. Al-Adil yang Maha Adil. 2 juta sisanya akan Allah berikan. Gitu loh. Ya. Dari uang yang nggak dibayarin perusahaan. Perusahaan kan cuma bayar 2 juta. Nah, kita kerja seolah-olah dibayar 4 juta. 2 jutanya lagi itu Allah yang kasih langsung. Saya bilang, berarti saya akan dapat duit 2 juta rupiah lagi? Oh, nggak gitu matematikanya Allah. 2 juta itu bisa jadi jodoh yang baik, pekerjaan yang barokah, naik jabatan, kesehatan yang prima, kehidupan yang bahagia, anak yang soleh, dan lain-lain. Tapi Edvan dia bilang, jangan sampai kamu bekerja dibayar 2 juta, tapi seolah-olah cuma dibayar 1 juta setengahnya. Kenapa? Karena Allah tetap Maha Adil. 1 juta sisanya akan Allah minta. Oh, berarti saya harus sedekah 1 juta? Oh, nggak gitu matematikanya Allah. Terus gimana? 1 jutanya itu akan Allah ambil dari kehidupan kita. Maksudnya apa? Kesehatan yang prima tiba-tiba jadi sakit. Kehidupan rumah tangga tiba-tiba jauh dari sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Ya, pekerjaan jadi membosankan, boring. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan di situ. Kehidupan jadi hancur, anak jauh dari kata soleh, dan lain-lain. Nauzubillahi min dzalik. Jadi, sekali lagi, menjadi cleaning service itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Jika apa? Jika kita niatkan untuk ibadah dan untuk pengabdian kepada Allah Al-Qudus yang maha mensucikan. Anda sedang membersihkan, mensucikan tempat itu, Masya Allah. Ya, bisa jadi Anda masuk surga bukan karena sholat Anda. Bisa jadi Anda masuk surga bukan karena puasa sedekah Anda, tapi karena setiap Anda ngelap toilet itu dengan keikhlasan sambil berzikir dalam hati. Ya Allah, aku niatkan ini untuk mengabdi kepadamu. Sebagai hambamu Al-Qudus yang maha mensucikan, ya Allah. Aku mewakilimu, ya Allah, di dunia ini. Kan kita menjadi wakil Allah. Betul ya? Kita menjadi khalifah di muka bumi untuk mewakili Allah menjadi apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Mewakili Allah yang mana? Mewakili sifat-sifatnya Allah. Maksudnya apa? Ya sifat-sifatnya Allah. Asmaul Husna. Menjadi yang pengasih, penyayang, menjadi yang memberikan kedamaian, yang mensucikan, dan lain-lain. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Tetap semangat. Saya doakan semoga jika Anda ikhlas bekerja di tempat itu, sebelum bahkan Anda keluar, Anda sudah mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih mulia, jauh lebih barokah, gajinya lebih besar, rezeki Anda lebih banyak, dan insya Allah dengan pekerjaan itu mengantarkan kita bahagia di dunia dan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Oke, kita ke bentar. Pertanyaan berikutnya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya teman-teman ya. Ya, Mbak Yuli tadi, Mbak Yulia yang semangat ya. Pengobatan alternatif, bos. Nah, ini agak ngeri-ngeri kalau pengobatan alternatif. Kalau pengobatan alternatif, pastikan dulu tuh pekerjaannya, pengobatan alternatifnya itu halal atau tidak dari kacamata Islam. Maksudnya apa? Ada syiriknya atau tidak? Atau benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Dari situ aja kita harus menentukan. Kenapa? Jangan sampai gini ya teman-teman. Hidup kita itu singkat nih di dunia. Hidup kita itu kayak setetes air yang menetes dari tangan kita. Saking singkatnya hidup di dunia. Jangan sampai hidup kita yang singkat ini membuat kita di neraka selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Pastikan satu tetes kehidupan kita di dunia ini membuat kita masuk ke dalam surga yang penuh kebahagiaan. Jadi pekerjaan, harta, pastikan yang halal. Sabar, sebentar saja kita ikuti maunya Allah. Maunya Allah apa? Kita pakai duit halal, kerja halal. Pokoknya semua aturan Allah itu maunya Allah tuh. Bukan maunya kita kan? Ya kita ikuti aja dulu maunya Allah. Allah tuh tahu kita capek, kita lelah, kita lemas, kita udah mau nyerah. Allah tahu teman-teman. Allah cuma minta sebentar hambaku, sabar, ikuti kemauanku seperti setetes air yang menetes dari telunjukmu. Dan kelak aku akan berikan kebahagiaan dengan memberikan semua yang kau inginkan jika engkau mau mengikuti keinginanku selama di dunia ini. Sebentar saja. Seperti apa? Seperti air yang ada di samudra. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kalau kamu ingin memahami perumpamaan kehidupan dunia dan akhirat, maka pergilah ke sisi samudra, celupkan jari telunjukmu, kemudian angkat jari telunjukmu. Air yang menetes dari jari telunjukmu itulah kehidupan dunia. Dan sisanya air yang ada di dalam samudra, seluas sedalam samudra itulah kehidupan akhirat, teman-teman. Bayangkan Allah minta sabar sebentar, ikuti aja seperti setetes air yang menetes ini, ikuti kemauanku dan kelak akan kuberikan semua yang kau inginkan. Di mana? Di dalam surga. Allahu Akbar. Oke teman-teman? Ya, jadi ikuti aja udah maunya Allah. Oke, kata Allah jangan harta riba, jangan kredit. Kenapa? Karena itu riba. Jangan, udah sabar. Allah akan berikan semua yang kita mau. Kalau nggak sempat di dunia, di surga. Kalau apa? Kalau kita sabar mengikuti maunya Allah. Nah masalahnya manusia ini sering nggak sabar. Sering nggak percaya sama Allah. Bilangnya kalau saya nggak kredit, gimana cara saya beli rumah? Kalau nggak kredit, gimana cara saya beli mobil? Ya sudah, nggak selesai-selesai. Oke ya. Sekali lagi saya informasikan, ilmu tentang keyakinan, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang kebelimpahan rezeki, cek aja di www.naiklevel.id. Kemudian cari Kuantum Rezeki, harganya hanya 50.000, harga aslinya 1 juta, lagi diskon. Mumpung lagi diskon, pastikan beli sekarang juga. Bisa ditonton kapan aja, pastikan selesai dapat sertifikat. Pertanyaan berikutnya. Dari Duta Baso Tasikmalaya, Kang Ervan, kalau sedekah, Edvan, bukan Ervan ya, Edvan. Kalau sedekah tapi kita posting di sosmed gimana ya? Ria nggak? Kebetulan followers saya di Instagram cukup banyak, barangkali yang lain bisa ikutan sedekah. Ria atau tidak itu balik ke niat kita. Saya nggak bisa menilai orang lain yang bilang, oh ria lu, itu juga belum tentu benar. Kenapa? Karena yang tahu isi hati kita adalah diri kita sendiri dan sang pemilik hati, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau niatnya dakwah, niatnya mengajak banyak orang, infoin aja, ajak mereka sedekah, gitu. Ya bahkan ini kan bakso nih, duta bakso ya, mau nyumbang baksonya langsung juga boleh. Ya, itu boleh. Jadi, yang menilai ria atau tidak itu bukan diri kita, bukan saya, bukan orang lain, tapi ya, yang melakukan dan Allah. Selama niatnya ibadah, niatnya dakwah, just do it. Terserah orang mau bilang apa, terserah. Ini urusannya adalah kita dengan Allah. Ya, lebih baik sedekah dibilang ria daripada nggak sedekah sama sekali. Oke, setuju ya? Semoga bermanfaat. Mas, saya dulu top sell, kurang lebih 3 tahun, tapi tiba-tiba saya sakit hampir setahun. Lalu saya kembali kerja lagi, mulai dari nol lagi. Bagaimana supaya saya semakin semangat lagi kerjanya? Kalau mau semangat kerja, miliki minimal 2 hal. Pertama, alasan untuk apa kita bekerja, orang tua, anak, suami, istri, atau siapa. Alasannya harus jelas dan besar untuk membahagiakan mereka. Banyak kita menemukan single mom, single mother,
yang kerjanya semangat luar biasa. Kenapa? Ya karena dia punya tujuan untuk bisa membesarkan anaknya, membahagiakan anaknya. Nah, itu contohnya. Jadi, big reason harus kita miliki. Yang kedua, tujuan, target. Kita harus punya target dalam 1 tahun ke depan apa yang harus kita capai. 2 tahun ke depan apa yang harus kita raih. 5 tahun ke depan harus seperti apa pencapaian kita. Itu harus jelas. Jadi, pertama, alasan. Kedua, target. Semoga menjawab. Ajis Gunawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Jadi Gunawan. Dan gak iri dengan pendapat teman-teman lainnya. Oh, ini lanjut yang tadi ya? Oh. Nah. Biar melatih agar kita gak iri sama pendapatan, pencapaian orang lain adalah coba doakan mereka. Pastikan teman-teman mendoakan mereka. Ya, mendoakan siapa? Ya, mendoakan teman-teman kita. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kita adalah mereka yang yang achievement ya, yang lebih sukses dari kita, justru doain mereka. Rezeki itu datang kepada orang-orang yang yang frekuensinya sama. Jadi kalau ada orang sukses kita nggak suka sama dia, rezeki itu menjauh tuh, gitu. Karena frekuensi kita akhirnya bukan frekuensi sukses, karena menjauh sama orang-orang sukses. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan seperti orang-orang tersebut, frekuensi kita harus sama dengan orang-orang yang sukses itu, dengan achievement person itu, dengan para achiever itu gitu. Ya justru kita harus samakan energi kita sama mereka. Kita harus bahagia melihat mereka mendapatkan pencapaian mereka. Semakin kita merasakan kebahagiaan yang sama, semakin dekat kita dengan rezeki mereka. Paham sampai sini ilmunya ya? Nanti kita bahas lebih lanjut itu. Oke, berikutnya. Dari Eiza Fams. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ortuku merelakan sebagian tanahnya dibuat selokan untuk kepentingan bersama. Termasuk sedekah nggak ya? Itu sampai kapanpun, selama air selokannya masih nyala, masih bermanfaat buat warga, maka akan menjadi pahala amal jariah. Wah, bahagia tuh. Kalau ada keluarga yang sudah meninggal dan ikut berkolaborasi ya, ikut involved, terlibat dalam pembuatan selokan tersebut atau bahkan kepemilikannya, maka sampai sekarang walaupun sudah meninggal dunia, dia akan mendapatkan kebaikan, amal, pahala, dan jariah. Masya Allah. Selamat ya. Itu bahagia banget tuh. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Rahmawati. Bagaimana caranya kita ridho terhadap semua ketentuan Allah? Kali ini berat sekali karena masalah kita di luar dari keluarga inti saya. Pertama kita harus pahami bahwa Allah itu cintanya kepada kita luar biasa, melebihi cinta sejuta ibu pada anaknya. Ibu mencintai anaknya karena ia mengandung dan melahirkan anaknya. Allah cintanya berjuta-juta kali lipat kepada kita karena kita bukan sekedar anak yang dia kandung atau lahirkan. Allah tidak mengandung dan melahirkan. Tapi Allah apa? Menciptakan. Bayangin, ibu aja tuh anak cuma numpang lewat 9 bulan, kemudian dibesarkan sekian tahun, paling 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi cinta pada anak luar biasa. Apalagi Allah yang menciptakan, memberikan rezeki setiap hari, setiap waktu, cintanya melebihi 1.000.000 bahkan 1.000.000.000 ibu yang ada di dunia. Gak mungkin Allah memberikan takdir dalam hidup kita untuk apa? Untuk menghancurkan, untuk membuat hidup kita susah, mempersulit hidup kita. Nggak mungkin. Allah terlalu cinta, Allah terlalu sayang kepada kita. Lalu gimana kalau hari ini saya dapat musibah, masalah? Bisa jadi itu cuma bungkus kado. Allah memberikan kebahagiaan pada kita, tapi kebahagiaan itu dibungkus dengan bungkus kado yang menyeramkan, ya masalah hidup kita itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Segera minta pada Allah untuk bisa menemukan hikmah atau isi dari kado yang Allah berikan. Kebanyakan orang ketika dapat kado, kadonya langsung dibuang, dilempar. Akhirnya apa? Akhirnya isi dari kado tersebut tidak kita dapatkan. Yang isinya adalah rezeki, kebahagiaan, anak soleh, jabatan, pangkat, kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, kemuliaan. Bisa jadi nggak kita dapat. Kenapa? Karena kadonya udah dibuang duluan sebelum Allah buka bungkusnya. Paham sampai sini ya? Semoga menjawab. Oke, lanjut lagi. Tadi Rahmawati sudah. Dari Lilis Alisa, Kang boleh nggak bersedekah diniatkan untuk berangkat naik haji? Boleh. Ya, minta pada Allah tanpa sedekah aja boleh, apalagi dengan sedekah. Logikanya kayak gitu aja, teman-teman.
Keluar dari tema Kang, dari Eza Syar. Saya ingin cepat menikah tapi saya bingung dengan jodohnya. Minta sama pemilik hati, sama pemilik manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Yulia Oktarina. Subhanallah, makasih banyak jawabannya serta doa-doanya sampai nangis dengernya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa juga di subscribe. Oh iya, kalau ini bermanfaat, share. Oke? Agar apa? Agar jadi amal jariah. Siapapun yang nonton, sampai kapanpun video ini masih ada, kalau ada yang nonton, teman-teman dapat rezeki di dunia dan pahala balasan di akhirat. Jadi, balasan rezeki untuk di dunia, balasan pahala untuk di akhirat. Sudarman Muslim. Assalamualaikum Mas Edvan, baru hadir. Saya mau cerita dikit, kemarin hitung-hitung duit bisnis ke masa depan dan sampai pada hitungan besar. Ternyata di tahun usia tua, akhirnya saya sadar kita semua pasti mati. Betul, makanya yang perlu kita siapkan adalah untuk kehidupan kita sebelumnya. Pastikan harta kita menjadi harta yang tidak terputus. Menjadi kebaikan yang kita tidak terputus. Makanya cari, masjid lagi dibangun, ikutan. Pesantren lagi dibangun, ikutan. Sekolah lagi dibangun, ikutan. Rumah sakit lagi dibangun, ikutan. Tuh, ada program bikin rumah sakit di Gaza, Palestina, ikutan. Ada program bikin, kemarin, sekolah di Gaza, Palestina, ikutan. Ada bikin masjid tuh di sekitar kita banyak, ikutan. Berapa uangnya? Berapapun, 100 ribu, 500 ribu. Ya, atau bahkan kita punyanya 1 miliar, ya udah kasih 1 miliar. Kalau memang punyanya puluh miliar, ratus miliar, betul? Agar apa? Agar setelah kita meninggal dunia, di mana ada orang yang masih menggunakan fasilitas yang kita buat, kita bangun, ngalir pahala kebaikan buat kita, Masya Allah. Bayangin kita lagi udah meninggal tuh, tiba-tiba terang, lapang. Kemudian malaikat ngasih tahu, ini anak-anak lagi belajar di sekolah. Bayangin sekolah dari jam 7 sampai jam 3. Oh, lapang tuh, jam 7 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 8 malam kok tiba-tiba lapang dan terang lagi. Ini karena masjid dipakai pengajian, dipakai sholat, dan lain-lain. Oh, lapang. Dari jam 9 sampai jam 7 pagi, kok lapang terang lagi malaikat. Ini apa yang terjadi? Rumah sakit yang kau bangun dengan uang 100 ribu, saat ini 24 jam digunakan oleh pasien. Wah, Masya Allah. Cakep, ya. Nah, makanya sedekah itu nggak cuma uang, pekerjaan pun sedekah. Kalau hari ini pekerjaan mau membangun rumah, membangun jalan, ya, kemudian juga bermanfaat bagi umat, di dunia obat-obatan, atau apapun itu, di dunia informasi, atau apapun itu, selama manfaatnya masih bisa dirasakan, itu menjadi sedekah yang amal jariah alias pahalanya nggak terputus sama sekali. Ya, semoga menjawab. Kemudian dari Tusadiah dia. Assalamualaikum Kak. Aku kok kalau usaha pertama aja yang ramai belum pernah langgeng gitu. Nah, itu biasanya ilmunya yang harus ditambah. Membuat atau memulai sebuah usaha itu tergolong mudah, tapi bagaimana membuat usaha itu tetap berjalan, itu yang sulit. Jadi pesan saya adalah belajar. Di Naik Level banyak kok training-training yang lain, kursus-kursus yang lain yang bisa teman-teman pelajari dari mentor-mentor yang lain, jadi bukan cuma saya. Harganya murah-murah, lagi banyak diskon. Saya pengen punya amal jariah dari harta-harta saya, Mas. Itu aja sepertinya tujuan saya di akhir hayat nanti, yang entah diberi kesempatan berapa lama. Semoga semuanya di sini diberkahi rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bang, saya dapat kado dari Allah nih. Saya punya anak autis. Anak sudah 12 tahun ini, insya Allah jadi jembatan kami menuju jannahnya. Wah, Masya Allah. Itu jadi, bisa jadi itu, ya autis itu sekarang kan. Ketika sudah meninggal dunia dan dibangkitkan dari dengan tiupan sangkakala kedua di hari akhir nanti, bisa jadi anak autis itu bersaksi, ya Allah, aku dulu engkau takdirkan autis, aku dulu kau titipkan kepada orang tuaku, si Fulan dan Fulanah ini, ya Allah, mereka mengurusiku dengan penuh kasih sayang, mereka menerimaku dengan ikhlas, mereka memberikan hak-hakku, maka dengan ini, ya Allah, aku bersaksi, ku bukakan pintu surga untuk mereka. Allahu Akbar. Makanya saya kalau ketemu orang buta, wah, Masya Allah, bisa jadi, kan kalau kita dari mata itu tiap hari dosa, apalagi kalau hidup di kota besar gitu ya. Ya, dikit-dikit ngelihat aurat dan lain-lain. Nah, tapi orang yang buta, matanya yang nanti membukakan pintu surga. Orang yang nggak punya kaki, kita yang punya kaki bisa jadi setiap hari melangkah ke tempat-tempat yang nggak diridhoi Allah. Tapi orang yang nggak punya kaki, halal masuk surga kakinya. Kakinya yang nanti narik badannya ke surga. Orang yang nggak punya mulut, nggak punya mulut nggak ada ya. Orang yang nggak bisa dengar, telinganya bersih dari pendengaran-pendengaran yang buruk. Wah, yang Allah haramkan bahkan. Makanya setiap kali ada hal-hal
yang kita rasa buruk, yakinlah bahwa sebenarnya itu bungkus kadonya aja. Isi kadonya nggak mungkin Allah membuat hidup kita susah, sulit, buruk, nggak mungkin. Terlalu cinta Allah pada kita. Oke, ini udah malam teman-teman, mungkin saya akhiri dengan 3 pertanyaan terakhir. Advan, saya sering dan senang bersedekah, tetapi saya niatkan untuk biar cepat kaya. Boleh atau tidak? Boleh. Tadi saya sudah jawab ya. Tanpa sedekah aja kita boleh minta dunia pada Allah, apalagi dengan bersedekah. Kemudian dari Assalamualaikum, Hermansyah, Sumbawa. Pak Advan, saya mau nanya, ibu saya sakit-sakit tapi udah 6 bulan berobat kemana-mana tapi juga belum sembuh. Apakah saya kurang sedekah? Dan saya mohon doa Pak Advan agar bisa ibunya sembuh. Coba sekarang ambil sesuatu yang paling Anda cintai atau ibu Anda cintai, kemudian jual atau sedekahkan. Itu pertama. Yang kedua, terima ujian itu dari Allah. Karena kebanyakan ketika orang sakit itu, orang bilang, saya harusnya nggak sakit ya Allah, saya harusnya sehat. Coba kalau saya nggak sakit. Nah, itu artinya belum menerima. Jadi terima dulu, katakan, ya Allah, saya terima ujian ini, saya terima sakit ini, ya. Seperti kita ujian di sekolah. Bayangin kalau kita ujian di sekolah, pas soal ujian datang, kita lempar ke muka bu guru. Kita banting tuh kertas ujian. Kira-kira lulus nggak? Boro-boro lulus, ya. Boro-boro nilainya 10, lulus aja kagak, ya kan, ikut ujian aja, enggak, pasti diusir tuh. Nah, bisa jadi dalam hidup kita kayak gitu. Pas kita lagi coba, dikasih cobaan, maksud saya dikasih ujian, tapi kita lempar kertas ujiannya sama Allah. Ya Allah, harusnya anak saya sehat, harusnya saya sehat, harusnya orang tua saya sehat. Akhirnya ya kita diremedial terus sama Allah, nggak lulus-lulus. Gimana mau lulus? Dikerjain aja nggak? Maka terima dulu, kerjakan dengan ikhlas. Dan insya Allah Allah akan berikan jawaban atau nilai dari ujian tersebut. Ya, mudah-mudahan ibundanya sakit, kita doakan nanti di akhir, kita baca Al-Fatihah, tapi nanti di akhir bareng-bareng. Kemudian kakak dan adik laki-laki yang seharusnya mereka lah yang harus bertanggung jawab atas adik saya yang perempuan. Oh, ini lanjutan yang mana nih? Oh, yang tadi sudah saya jawab ya. Assalamualaikum Coach, apa nasihat Coach untuk menarik rezeki? Saran saya, karena waktu saya udah mau habis, silakan teman-teman buka aja ilmu training kuantum rezeki di www.nextlevel.id, insya Allah bermanfaat banget ilmunya. Ya, hanya Rp50.000, harga aslinya Rp1.000.000, jadi ini lagi diskon, harganya hanya Rp50.000. Cepetan, sekarang juga beli. 16 video, total durasi 6 jam. Kemudian dari Mumung Kamaludin, Bang, saya dari Ciamis, saya mah cuma minta didoain supaya bisa menikah bulan Syawal besok. Amin, nanti kita doain bareng-bareng, semoga yang semua punya hajat kita doain. Kemudian Nani Komara dari Mari Toko juga ada. Alhamdulillah Kak, saya diberi jalan untuk mengurus adik yang berkebutuhan khusus. Insya Allah itu adiknya tuh nanti yang narik ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bang, ada jadwal live di YouTube nggak? Nggak, saya kalau di YouTube ini ya kalau saya lagi sempet saya live, kalau nggak ya nggak. Tapi saya usahain tiap minggu saya ada live. Maksudnya setiap pekan saya ada live. Di hari apa itu nggak tentu. Jadi subscribe, kemudian aktifkan aja notifikasinya biar dapat notif ya. Oke, teman-teman, sepertinya waktu saya sudah habis untuk berbagi, dan di akhir sekali lagi saya ingin informasikan buat teman-teman yang mau belajar sedekah rutin, yuk sedekah nasi box di @nasiviraltasik, sekali lagi @nasiviraltasik di Instagram, cek aja di @advanmkautsar ya, @nasiviraltasik, dan kita bisa bersedekah setiap hari Jumat untuk anak-anak yatim piatu, kemudian duafa dan orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mau dikejar rezeki, berlimpah rezeki, kemudian berubah kehidupannya jadi penuh dengan keberlimpahan rezeki, maka saran saya adalah silahkan buka www.nextlevel.id, kemudian buka kuantum rezeki, dan kemudian juga teman-teman beli karena harganya lagi murah, 50.000, harga aslinya 1 juta. Durasinya 6 jam. Kemudian total video 16 video, bisa ditonton kapan aja. Kalau udah selesai dapat sertifikat, bisa di print sendiri sertifikatnya dan udah saya tanda tanganin. Dan terakhir, kalau teman-teman ingin ilmu bermanfaat ini menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya, setelah nonton video ini nanti cek lagi, kemudian klik share di Facebook, Twitter, Instagram, atau di berbagai platform, di berbagai grup WA, atau juga video-video saya jangan lupa di share. Agar apa? Agar kebaikannya menular, mengalir. Cek nanti di YouTube saya ada banyak banget video, itu semua gratis, boleh teman-teman share. Bayangin sampai kapanpun selama itu menyebar, ilmu melalui video itu menyebar, maka insya Allah akan mengalir pahala kebaikan buat teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terakhir, mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Saya minta sekarang 10 detik saja
ucapkan di dalam hati semua hajat, semua keinginan, semua doa, semua pinta yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ucapkan, ya Allah, dengarlah semua doa mereka. Saya juga ikut berdoa, ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala permohonan kami, ya Allah. Silakan ucapkan satu persatu. Yang ingin naik haji, yang ingin menikah, atau apapun hajat pintanya, ingin kaya raya, ingin berlimpah rezeki, ucapkan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Kami berbeda tempat, kami berjarak jauh ya Allah, tapi kabulkan semua doa kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, amin ya Mujib, amin ya Mujib, amin ya Mujib, amin wahai Engkau, duhai Engkau yang maha mengabulkan, kabulkan segala permohonan kami. Teman-teman, mari kita baca Al-Fatihah semuanya untuk yang sedang sakit, untuk semua yang berdoa. Semoga Allah kabulkan segala pintaannya, doanya, dan Allah sehatkan kita. Allah berikan kita keberlimpahan rezeki. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga gabung di grup Telegram saya agar bisa saya infokan kalau saya ada live di YouTube. Saya Edvan M. Kautsar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih teman-teman yang udah nonton, yang udah setia di channel Edvan M. Kautsar. Makasih.